Bener banget, itu pohon singkong. Berita selanjutnya apa ya? Cepetan. Tunggu sebentar, buru-buru banget sih. Kayak orang mau beranak loh. Tunggu Bang Tajir, gue juga udah gak sabar. Keterangan selanjutnya, di bawah pohon singkong terdapat Berlian, intan, permata, harta karun seharga 200 miliar. Begitu. Kanan, gerak. Kanan, gerak. Belok kanan, gerak. Hei, bagaimana sih lo? Muter ke sana ke sini, balik kanan, nyampe ke sini juga. Coba kalau lo 7 kali, udah kayak orang tawa jatuhnya. Copot lu kubis gue. Wah, lu nggak paham. Kita kan pura-pura gila, gak? Tapi nggak gitu juga Bang Tajir. Tak ketahuan kita orang waras. Ya udah, sekarang gue aja yang jadi komandan. Siap, Dan. Bagus, ikuti perintah gue, nggak usah ngebantah. Babe, lah kenapa dibawa pulang bayinya? Babe juga yang salah. Tadi Babe bilang kalau sama Babe ini nurut banget anaknya, nggak pernah nangis, nggak pernah rewel. Sarmila bilang, iya, berarti ya Bang Udin ya, katanya. Kalau Mak Ayi mah nangis melulu, rewel, katanya. Kalau gitu bawa aja deh Bang Udin ke rumah. Ya udah, gue bawa ke rumah nih, akibatnya begini nih. Ya udah Be, nggak apa-apa. Ini kan buat masa depan Babe juga. Ya nggak apa-apa lah, berkorban dikit ya. Gantian kayak gendong Babe seharian nih, udah ngegendongin dia capek. Ide enak aja, Kokom kan masih ABG Be, mana ngerti ngurusin bayi beginian. Babe aja deh, Babe kan udah berpengalaman ya. Nggak mau dia tuh. Ya Allah, laki ayah gila, ayah masih bisa terima. Masa depan ayah masih terjamin. Ayah masih bisa jual rumah, jual apaan kayak yang ada. Tapi gimana kalau sampai si Rika tahu papinya gila? Ya Allah. Ngapain lo, Sob? Astagfirullahaladzim, Mak. Mak ngapain pakai baju hansip begini? Laki ayah udah gila, Mak. Mak jangan ikut-ikutan gila, kenapa sih? Aduh, apes bener hidup gua. Ini permintaan pacar gue. Soalnya belum ada hansip perempuan di Indonesia. Mak punya pacar. Astagfirullahaladzim, Mak. Malu, Mak, sama umur. Udah mau masuk kubur juga. Orangnya tuh baik, romantis. Emang siapa sih? Dia itu pensiunan kopral, tapi demennya dipanggil jenderal. Gue manggilnya Mas John. Sebulan lagi gue mau kawin. Bener banget, itu pohon singkong. Berita selanjutnya apa ya? Cepetan. Tunggu sebentar, buru-buru banget sih. Kayak orang mau beranak loh. Tunggu Bang Tajir, gue juga udah gak sabar. Keterangan selanjutnya, di bawah pohon singkong terdapat Berlian, intan, permata, harta karun seharga 200 miliar. Bagi 3. Iya, tunggu dulu sebentar. Ini masih banyak keterangan selanjutnya nih. Soalnya tulisannya kecil-kecil. Di bawah pohon singkong akan terdapat singkong. Lu gimana sih, Kak? Gimana juga pun singkong ya? Buahnya singkong, masa duren? Ini yang punya gua nih. Tuh, iya. Nih, baru harta karun. Tom, lu kalau nggak mau gendong ini bayi, lu nyanyiin kayak di biar tidur. Nyanyiin. Ada pelangi di matamu yang membuat
stres nih bayi. Nyanyi lagu itu. Ya nggak apa-apa, Beb. Kan ini anak muda. Ngerok gitu lagunya. Nggak usah nyanyi deh. Suara lu udah serak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Udin ya? Iya. Bawa siapa ya? Kenalin, ayah encingnya Sarmile, yang punya salon. Oh iya. Kenapa, Mbok? Katanya Sarmila dititipin bayi ya? Iya, ini. Ini bayi ayah. Oh gitu. Terus? Ayah mau ambil lagi. Oh gitu. Iya nih, ambil deh nih bayinya. Balik lagi. Aduh. Bang Udin, Iya. katanya Sarmile juga nih. Bang Udin penyayang anak ya, pinter ngasuhnya. Sarmile bilang gitu. Gini, ayah ada pesan dari Sarmile. Ini kan anak angkatnya Sarmile. Katanya disuruh nitipin sama abang. Ya, masa iya rumah kita dijadiin taman kanak-kanak sih? Jangan mau, enggak, Be. Enggak. Iya lagi empuk nih. Emang Mbok pikir ini panti asuhan apa? Ya udah balikin lah. Apa gue cari orang pinter ya buat nyembuhin si Olga? Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Ronald. Iya, Boleh saya duduk? silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Coba Ibu pandang saya. Apakah potongan saya ini bisa disebut menjadi sutradara film? Iya, ya cocok jadi sutradara film. Biasanya kalau sutradara film itu ya agak-agak linglung gitu kelihatannya. Ini kalau saya pakai ini akan lebih nampak linglungnya. Tuh. Karena Ibu sudah memberikan pujian pada saya akan jadikan Ibu pemeran utama film saya. Gimana? Nggak bisa main film saya. Saya biasa suka main sandiwara 17 Agustusan aja. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Biar nanti saya yang akan bentuk karakter Ibu. Saya akan rubah karakter Ibu menjadi karakter yang usia 20-an. Bagaimana? Profesor. Akhirnya ketemu juga. Oh, kenalkan. Ini asisten sutradara saya. Ayo kita kembali ke markas. Jangan salah sebut. Bukan markas. Itu istana saya. Ya, kita kembali ke istana. Ayo. Ibu ini boleh ikut? Oh, jangan. Kita aja berdua, ayo. Kalau begitu Ibu tunggu di sini. Saya hunting location dulu. Nanti saya kirim calling ke Ibu. Ayo, mari. Ibu. Ini siapa, Dek? Oh, ini pasien rumah sakit jiwa yang lepas kemarin, Bu. Wah, bisa aja kamu. Bisa aja. Ayo, Profesor. Akhirnya kita sampai di istana idaman saya. Makanya, Profesor, nanti Pak Profesor di dalam bisa bikin peta harta karun sebanyak-banyaknya. Peta harta karun. Iya. Bosan saya. Saya mau beralih. Saya mau bikin cerita. Wah, Cerita apaan, Pak? skenario film. Sebab sekarang saya mau jadi sutradara film. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Oh, kita ketemu dulu kawan-kawan saya di sana. Aduh, Bob. Udah 20 lobang, Bob, kita gali. Nggak ada juga harta karun. Capek gue, Bob. Gue nggak kuat. Sama, napas gue kayak ngek-ngek kan. Gua kalau lubangnya ini nggak ada, gua pulang. Gua ikut. Halo teman-teman, gimana? Dapat harta karunnya? Sudah dapat? Sudah dapat mata lo soek. Bagaimana? Udah 20 lobang gue gali, kagak ada juga harta karun. Pop,
salah kar nih. Enggak. Bisa jadi. Enggak bisa salah. Profesor nggak bisa salah. Terus gimana dong biar kita bisa dapat harta karun? Kalau dalam lubang yang ini nggak dapat harta karun, cari lubang sebelah sana, gali di sana. Kalau lubang di sana nggak ada. Kalau nggak ada juga, bisa coba gali di sana. Di sebelah sana barangkali ada. Ya lagu Oma, tutup lubang kali lubang. Gali lubang tutup lubang. Bisa aja. Begini, jangan khawatir. Profesor tanggung jawab. Saya masih punya 3 peta harta karun. Pegang. Masih ada 3 lagi peta. Siapa tahu aja peta yang itu benar. Nah, ini 1 peta harta karun buat yang di sini. Ini adanya di atas pegunungan. Di gunung. Yang ini untuk ente. Nah, itu adanya di dalam laut. Saya nggak bisa berenang. Gak usah berenang. Yang penting gali. Ya, tapi kan nyelam nih. Gak usah nyelam. Pokoknya gali dalam laut, gali. Nah, ini yang paling penting. Ini hartanya. Wah, ini paling banyak. Hartanya ada di udara. Nah, gali di udara. Profesor, dengar baik-baik ya. Seumur hidup gue baru dengar gue yang namanya nyari harta karun di atas udara. Gila kali ya? Masa gue harus naik-naik ke atas udara? Terus apa yang gue gali? Awan. Jangan takut. Gak ada yang gak mungkin. Semua mungkin. Selalu mungkin. Gue gak mau ngomong sama lo deh. Sebenarnya ini siapa? Ini profesor. Dia kabur sekarang kembali lagi ke sini. Maksud lo? Dia pasien sini. Gila. Iya. Bener aja gue disuruh nyelam, emang gue sapu-sapu.